Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian baca kitab kita, Kitab Al-Muntaqa min Damil Hawa. Dan pada kesempatan siang hari ini bahasan yang akan kita baca bersama adalah Fit Tahdhir min Syarrin Nadhar, yaitu tentang peringatan dari keburukan-keburukan pandangan. Langsung saja, ada berbagai perkataan ulama di sini dan perkataan para ahli hikmah dan orang-orang yang soleh. Tetapi pada kesempatan siang hari ini insyaallah akan kita bacakan beberapa di antaranya saja. Di antaranya adalah waqala Isa bin Maryam. Isa bin Maryam alaihi salam pernah bersabda bahwasanya iyyakum wan nadhrah fa innaha tazra'u fil qalbi syahwah wa kafa biha li sahibiha fitnah. Hati-hati dengan pandangan kalian, fa innaha tazra'u fil qalbi syahwah, karena pandangan kalian itu bisa menanamkan syahwat ke dalam hati-hati kalian, wa kafa biha li sahibiha fitnah, dan hal itu cukup untuk menjadi fitnah bagi pelakunya, cukup untuk menjerumuskan pelakunya ke dalam sebuah fitnah, sebuah musibah. Kemudian yang selanjutnya, waqala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun qala ar-rajul yakunu fil qaum fa tamurru bihim al-mar'ah fa yurihim annahu yaghuddu basaruhu 'anha fa in ra'a minhum ghaflatan nadhara ilaiha fa in khafa an yaftinu ilaihi ghadda basaruhu wa qad ittala'a Allahu 'azza wa jalla min qalbihi annahu yawaddu annahu nadhara ila 'auratiha. Ibnu Abbas pernah berujar tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat. Maka Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya maksud dari ayat ini adalah seorang lelaki di antara kaumnya tamurru bihimul mar'ah, dilewati oleh seorang perempuan. Jadi seorang perempuan melewati kaum tersebut. Fayurihim annahu yaghuddu basaruhu anha. Kemudian dia memperlihatkan seolah-olah dia itu menundukkan pandangan dari perempuan itu, perempuan yang melewati kaumnya itu. Fa in ra'a minhum ghaflatan nadhara ilaiha, akan tapi apabila dia melihat kaumnya, laki itu melihat kaumnya lalai dari memperhatikannya, dari memperhatikan lelaki itu, maka nadhara ilaiha, maka sang lelaki itu pun memandangi perempuan yang melewatinya. Fa in khafa an yaftinu ilaihi ghadda basaruhu, akan tapi apabila dia takut, khawatir kaumnya nanti akan mengetahui bahwasanya ia sedang memandangi sang perempuan, ghadda basaruhu, ia pun menundukkan pandangannya. Wa qad tala'a Allahu 'azza wa jalla min qalbihi annahu yawaddu annahu nadhara ila 'auratiha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah tahu bahwasanya dari dalam hatinya, dari dalam hati sang lelaki itu, ia sesungguhnya sangat ingin untuk memandangi aurat dari perempuan yang melewati kaumnya itu. Kemudian yang selanjutnya, waqala Ibnu Malik balaghana anna Sulaiman qala ibnihi ya bunayya imshi wara al-asad wal usud wa la tamshi wara al-mar'ah. Ibnu Malik pernah menceritakan bahwasanya Sulaiman itu pernah berwasiat kepada salah seorang anaknya, ya bani, wahai putraku, imshi wara al-asad wal usud, jalanlah di belakang singa atau di belakang singa-singa. Wala tamshi wara al-mar'ah, dan janganlah engkau berjalan di belakang seorang perempuan. Jadi menurut Sulaiman, apabila anaknya berjalan di belakang seekor asad atau berekor-ekor asad, berekor-ekor singa, itu jauh lebih baik bagi sang anak daripada sang anak berjalan di belakang seorang perempuan. Jadi berjalan di belakang seorang perempuan itu lebih berbahaya daripada berjalan di belakang berekor-ekor singa. Wa qala Al-Hasan man atlaqa tarfahu tala asafuhu. Al-Hasan pernah berujar bahwasanya siapa saja yang lirikan matanya itu diliarkan, lirik ke sana, lirik ke sini, maka penyesalannya akan panjang. Suatu hari dia akan menyesal dengan penyesalan yang dalam dan panjang. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang selanjutnya, wa 'anil 'Alla ibnu Ziyad qala la tutbi' basaraka rida amra'atin fa inna an-nadhrata taj'alu fil qalbi syahwatan. Janganlah engkau mengikutkan pandanganmu rida imra'atin, terhadap
rida atau pakaian perempuan. Rida itu adalah pakaian bagian atas yang menutupi kepala. Kenapa? Fa innan nadhrah taj'alu fil qalbi syahwatan. Karena pandangan itu bisa membuat bisa menimbulkan syahwat di dalam hati. Selanjutnya waqala al-Marwazi qultu li Abi Abdullah ar-rajul yanzuru ila al-mamlukah. Saya pernah bertanya kepada Abi Abdullah. Al-Marwazi pernah bertanya kepada Abi Abdullah, ar-rajul yanzuru ila al-mamlukah. Bolehkah seorang lelaki itu memandang atau melihat kepada mamlukah, budak perempuan, hamba sahaya yang perempuan. Jadi aurat budak perempuan itu tidak seperti aurat perempuan merdeka, gitu kan ya. Kalau perempuan merdeka ya kita semua sudah tahu auratnya adalah seluruh tubuh. Akan tapi budak perempuan itu auratnya tidak seperti itu. Auratnya itu lebih sedikit, gitu kan ya, lebih sedikit daripada aurat perempuan merdeka. Qala idza khafal fitnah la yanzur. Walaupun itu budak perempuan, akan tapi apabila dia khawatir akan terjerumus kepada suatu fitnah, suatu bencana yang akan menimpa dirinya atau menimpa agamanya, la yanzur. Janganlah dia melihat budak perempuan itu, walaupun itu cuma budak perempuan. Kam nadratin qad alqat fi qalbi sahibiha al-balabil. Berapa banyak pandangan mata yang telah menjadikan hati-hati orang yang memandang, telah menjadikan hati-hati para pelaku itu masuk ke dalam balabil, kekacauan. Jadi membuat hati menjadi kacau. Berapa banyak pandangan yang telah membuat hati menjadi kacau. Kemudian yang selanjutnya waqala ba'dul hukama awwalul 'ishq an-nadhar wa awwalul hariq asy-syarar. Sebagian di antara ahli hikmah itu pernah mengatakan bahwasanya awwalul 'ishq an-nadhar. Asmara, penyakit asmara itu awal mulanya itu dari pandangan. Sebagaimana awalul harif asy-syarar, sebagaimana kebakaran itu diawali dengan percikan api saja, cuman sepercik api tetapi kebakaranlah yang terjadi. Begitu juga dengan al-'ishq atau penyakit yang menghinggapi hati. Penyakit apa itu? Penyakit asmara. Nah, itu disebabkan oleh lirikan atau pandangan. Ya, kemudian di sini disebutkan beberapa juga nasihat-nasihat, di antaranya akan saya bacakan di antaranya saja. Fahdar ya akhi waffaqakallah min syarri nadhar. Maka wahai saudaraku, hati-hatilah dengan pandangan matamu, hati-hatilah dengan keburukan pandangan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu taufik. Fakam qad ahlaka min 'abidin. Berapa banyak orang yang ahli ibadah itu hancur gara-gara pandangan. Fasakha azma zahidin. Berapa banyak orang-orang zahid itu akhirnya kehilangan semangatnya. Wasatara fi wududi hadzal kitab ma ta'tabiru bihi min qissasin min fitnatin nadhari fata'id bidzalika. Insyaallah di kitab ini akan disajikan kisah-kisah tentang fitnah pandangan. Maka hendaknya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Wa talammah makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita pahami, kita renungkan bersama perkataan Rasulullah SAW, an-nadhar sahmun masmum. Pandangan itu adalah anak panah yang beracun. Anak panah yang beracun. Nah, kita garis bawahi anak panah yang beracun. Li'anna sum yusri fil qalbi fayamalu fil batin qabla an yura amaluhu fil zahir. Jadi yang namanya racun itu menyebar di dalam di dalam anggota tubuh, gitu kan ya, di anggota tubuh bagian dalam. Itu menyebar duluan sebelum terlihat efeknya di permukaan. Jadi yang dalam itu rusak duluan sebelum keluarnya itu terlihat rusak. Fahdar minan nadhari fa innahu sababul afat. Hati-hatilah dengan yang namanya pandangan, karena pandangan itu sebab kehancuran. Illa anna ilajahu fi bidayatihi qarib fa idza kurrira tamakkana syarru fayas'udu ilajuhu. Akan tapi kalau masih di awal-awal, gitu kan ya, masih belum terlalu parah, masih menancapnya belum terlalu tajam, anak panah pandangan itu yang beracun itu, maka insyaallah mudah untuk disembuhkan. Akan tapi kalau sudah berulang kali, gitu kan ya, terkena anak panah yang beracun itu, maka susah untuk disembuhkan. Wa adribu laka fi dzalika mithalan atau matalan.
ada permisalan seperti ini. Idza ra'aita farasan qad malat bi raqibiha ila darbin dayiqin fadakhalat fihi bi ba'd badaniha wa li dhiq al-makan la yumkinu an tadura fihi fasiha bihi irji'a 'ajilan qabla an yatamakkana dukhulaha fa in qabila wa raddaha khutwatan ila wara'iha sahula al-amr wa in tawana hatta walajat thumma qama yajdibuha bi danabiha qala ta'buhu wa rubbama lam yatahiyya lahu. Kalau misalnya Anda melihat seekor kuda yang telah masuk ke dalam suatu gang kecil, orang menunggangi kuda terus masuk ke sebuah gang kecil, karena sudah masuk tapi belum masuk seluruh badan ya, masih sebagian badan dari kuda tersebut masuk, jadi dua kaki belakangnya masih di luar gang itu, gitu kan ya. Karena gang itu sangat kecil, maka kuda itu nggak bisa berputar, gitu kan ya. Kuda nggak bisa berputar. Nah, kalau misalnya ada orang itu mengingatkan, balik, nanti nggak bisa keluar. Qabla an yatamakkana dukhulaha. Ini kalau kudanya sudah masuk, susah keluarnya. Apabila sang penunggang kuda itu memperhatikan peringatan tersebut, mendengarkan peringatan tersebut, kemudian menyuruh kudanya untuk mundur pada saat itu, maka insya Allah mudah untuk mundur, gitu kan ya. Jadi nggak masuk seluruh badan. Akan tapi kalau sudah masuk seluruh badan, seluruh tubuh kuda itu sudah masuk di gang yang sempit itu, kemudian ternyata itu jalan yang sudah tidak bisa dilewati lagi, kudanya nggak bisa muter, gitu kan ya. Akhirnya sang penunggang kuda pun harus turun dari kuda itu dan menyeret kuda ke arah belakang, dan itu sangat sangat menguras tenaga, gitu kan ya, sangat melelahkan, dan boleh jadi dia tidak akan berhasil untuk mengeluarkan kudanya itu. Nah, itulah permisalan bagaimana bermuamalah dengan nazar atau pandangan kita.